Selamat sore pemirsa dimanapun Anda berada, kembali kita jumpa di Go Marketing untuk edisi hari ini. Dan saya segera akan hadirkan informasi-informasi penting yang bagus yang pemirsa bisa dapatkan dari narasumber yang berkompetensi untuk membicarakan masalah apa yang akan kita sampaikan sebentar. Ada beberapa narasumber yang akan saya hadirkan, yang saya perkenalkan dulu sebelum kita masuk ke bincang-bincang kita. Di samping kiri saya adalah Bapak Nasrun Tajudin selaku owner dari Ada Pada Kedai, dan di ujung sana ada saudara kita Pak Sukardi. Beliau adalah manajer operation yang sehari-hari mengoperasikan atau menghandle kopi kedai Ada Pada ini. Baik, untuk perbincangan ini saya ingin dulu menyapa pemirsa. Untuk hari ini adalah Go Marketing akan hadir di kedai Ada Pada Kedai Jalan Ratulangi. Baik, sebagai awal dari bincang-bincang kita, mungkin saya ke Pak Nasrun dulu untuk memberikan pengantar mengapa bisa membuka atau bagaimana bisa awalnya bisa tertarik dengan bisnis kafe ini, Pak. Oke, selamat sore semua para pemirsa. Kenapa saya ingin membuka sebuah kedai kopi? Karena di semua kota-kota besar di Indonesia ini memang sudah satu mode, satu tren yang dimana setiap kota besar memiliki beberapa kafe-kafe kopi yang memang tujuannya untuk tempat bergaulnya, tempat kumpulnya anak-anak muda, tempat untuk memberikan informasi. Dan kopi yang kita buat di sini adalah kopi-kopi memang buatan dari khas Sulawesi Selatan. Nah, inilah yang membuat kami anak-anak muda di Makassar ini ingin memberikan gambaran bahwa kopi Makassar tidak kalah dengan kopi-kopi yang telah di brand internasional, dan kami akan mencoba membawa brand ini ke arah Indonesia, dan ada beberapa daerah yang telah meminta kita untuk dibuka sebagai cabang kita di seluruh Indonesia. Nah, ini menarik ini Pak Nasrun mengenai namanya ini ya, Ada Pada Kedai. Sedikit kenapa bisa seperti nama yang lain daripada yang lain kelihatan. Saya juga baru dengar ini Pak Nasrun ini. Bagaimana ceritanya bisa sampai ada nama Ada Pada Kedai ini? Ya, Ada Pada itu ya dimana kalau kita berada, Ada Pada itu untuk sebuah ada kopi, ada kita. Gitu. Nah, itulah yang kita membuat sebuah nama brand. Filosofinya seperti. Kalau filosofi mungkin Pak Soe yang yang bisa lebih jelas, tapi yang jelas kita memberikan sebuah nama yang memang agak tidak lazim. Supaya dalam hal brandingnya itu lebih gampang orang tahu Ada Pada dibandingkan pakai nama-nama istilah luar negeri yang kita juga lebih mencintai bahasa kita untuk go internasional. Yang pertama mungkin yang utama gampang diingat ya Pak. Iya, Ada Pada. Bukan Ada Pada dengan cinta dua. Siang ini operation ini yang paling penting Pak. Mas, saya panggil Mas Sukardi ya. Kalau Pak nanti ketuaan lagi. Mas Sukardi selaku manajer operation, kira-kira mengoperasikan kafe yang begitu bagus ini ya. Kira-kira apa kendala-kendalanya dan apa yang perlu ditambahkan, dan bagaimana melihat gaya hidup anak muda tentang kafe yang Mas Kardi kelola ini? Kalau dari pengembangan dan pengelolaan itu hampir tidak ada kendala sebenarnya. Kendala itu sebenarnya dari teman-teman sendiri, dalam arti bagaimana malah kita di sini kendalanya untuk teman-teman orang datang, wah, mereka antusias. Mereka buat ini seperti rumah, bahkan dari teman-teman itu sendiri pikirnya ternyata teman-teman dari customer dari luar itu anggap ini rumah. Berarti permasalahan yang muncul dari kita adalah bagaimana kita menjaga ini supaya ini menjadi rumah yang baik untuk mereka. Memberikan inovasi, karena di tengah persaingan kafe kan banyak sekali nih. Iya, inovasi apa yang setiap harus kita bagaimana supaya daya tarik persaingan bisa kita lawan atau bisa kita imbangi, gimana? Mas Kardi? Mungkin saya cerita sedikit. Di luar sana banyak tempat yang di luar mungkin orang pikirnya sekali seminggu lah kita ke sana. Karena mungkin dari segi budget, dari segi tempat yang jauh atau bagaimana. Tapi kita kebetulan di sini dengan konsep yang cukup
familiar, jadi kita bangun komunikasi dengan baik dengan orang. Jadi konsepnya itu kita buat ini kebutuhan sehari-hari. Jadi kebutuhan sehari-hari untuk ketemu konsumsi kafein, konsumsi minum makan, dan konsumsi ngobrol seperti itu. Jadi kita buat komunikasi yang baik di sini. Saya ke Pak Nasrun lagi nih, selaku pengusaha Pak ya. Pak Nasrun saya ikuti perkembangan usahanya, ya lumayan juga ya, banyak. Melihat bisnis kafe ini, kira-kira apa yang pertama di benak Pak Nasrun membuka kafe ini? Apakah melihat passionnya dulu atau melihat tren? Seperti apa ini Pak Nasrun? Oke, sebelum ini saya hanya menambahkan dari Pak Soe bahwa sebenarnya kita menciptakan ini untuk sebagai rumah tempat belajar kopi juga. Jadi kita membuka peluang ini kepada anak-anak muda Makassar untuk silakan ngopi di sini, belajar di sini, supaya mereka juga Belajar tahu. buat kopi? Ya, meracik. Meracik ya? Meracik, supaya mereka juga tahu bagaimana bisa meracik kopi dengan kadar-kadar yang tertentu yang membuat ini kopi bisa pahit, ini manis. Nah, itulah tujuan kita membuat satu, dan ini memang tidak luput dari, saya rasa bukan tren tapi lifestyle. Ya, lifestyle di sini memang kota besar sudah di mana lifestyle itu tentang kafe itu berjamuran di mana-mana, dan kita suka dengan banyaknya berjamuran kedai kopi atau kafe kopi yang menawarkan berbagai macam. Nah, cuma ciri khas kita memang lebih kepada kopi. Kita jual kopi, kita jual minuman yang dimana seperti saya katakan bahwa price, harga yang kita bikin adalah untuk kuala anak muda yang memang suka kongko-kongko, hal yang positif. Ya. Intinya terjangkau ya? Ya, terjangkau. Ya. Sambung pertanyaan saya tadi Pak, yang tadi membuka suatu bisnis itu kadang Pak Nasrun melihat ini passion kah, atau memang ada peluang, atau memang ada tren di situ? Ya, saya lihat ini peluangnya sangat besar. Peluangnya sangat besar di mana ini bisa menciptakan satu entrepreneur muda, dan ini bisa diikuti dengan membuat sebuah kedai dan bisa menghasilkan uang, dan ini kita membuka semangat ini untuk sebagai peluang. Ya, kalau tren itu akan ditinggal zaman. Ya. Tapi kalau kopi, makanan itu udah isinya perut. Di tengah persaingan Pak Nasrun gimana Ya. nih melihat kafe begitu banyak? Saya katakan di tengah persaingan ini emang kita punya konsep ada pada kedai ini adalah konsep betul-betul rumah yang lebih konsep ke industrial, tetapi dengan interior kuno. Jadi mereka minum kopi di zaman dahulu, tetapi dengan menu yang zaman sekarang. Jadi kita mengatakan 3 zaman. Zaman lalu, zaman sekarang, dan zaman yang akan datang. Ya, ini saya lihat dia punya apa nih, properti, hiasan-hiasannya, ada ornamen orang apa ini, ya barang-barang sudah antik ya, jadi mencerminkan bahwasanya tadi sesuai dengan ada zaman ini, ini. Baik Pak Nasrun, kita tahan dulu dan kita akan lanjut nanti. Baik pemirsa di rumah, masih di Go TV, dan kita akan kembali setelah yang berikut ini.